ekspor pasir ini sangat signifikan sekali berdampak terhadap lingkungan. Tapi jasa keadilan itu didapat dari Keviralan. keviralan. Iya lagi. Banyak pemerintah yang mau mencium bau rakyat, Iya. maunya mencium bau duit. Emang enak banget bawa duit tuh. Eksplorasi, eksploitasi Ah, gitu gitu. ya. Gitu kan. Gue juga nonton drakor ada tuh bang. kayak Iya gitu. Gue nonton drakor juga sih. Iya. Alah, kita lebih banyak terkena bencana daripada merasakan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ranting, Ranita Talks Everything. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan teman-teman dari KMLHK Ranita yang memiliki pendapat dan pandangan tentang ekspor pasir laut. Kita akan ngobrol bareng sama, di sini udah ada Bang Tapang, ada Sese, dan ada Celer. Jadi, pertama dari Bang Tapang nih Bang. Iya. Kan sebelumnya ini kita sudah ada peraturan yang melarang terkait ekspor pasir laut. Iya. Tapi tiba-tiba di tahun 2023 ini Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut yang mana ini secara tidak langsung ya melegalkan ekspor pasir laut dari Indonesia. Nah, menurut Abang gitu, secara dari pandangan Abang gimana sih Bang terkait hal ini? Dulu kali ya. Boleh. Nah, tadi pertanyaannya pada sore ini cukup berat juga ya. Berkaitan dengan Perpres yang dikeluarkan oleh negeri Wakanda nomor 26 tahun 2023 ya. Nah, kita breakdown sedikit mengenai peraturan Perpres ini atau peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Nah, yang banyak digugat oleh beberapa penggiat lingkungan adalah pada bab 9. Pada bab itu dijelaskan bahwa pemerintah itu sudah boleh melakukan eksplorasi mengenai sedimentasi hasil laut, terutama pasir. Nah, tapi ada beberapa hal yang sangat digugat oleh pegiat lingkungan terutama karena efek dari ekspor pasir ini sangat signifikan sekali berdampak terhadap lingkungan. Tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, juga masyarakat sekitarnya. Nah, kita breakdown seperti yang di peraturan sebelumnya dilarang Pak Memperindak, Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan pada tahun 2003, itu memutuskan bahwa Indonesia pada saat itu sangat riskan sekali terjadinya tenggelamnya beberapa pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Selain itu juga di latar belakangi karena pada saat 2003 itu batas antara Singapura dan Malaysia pada itu belum jelas. Jadi keluarlah Memperindak tahun 2003 itu yang memutuskan bahwa kita itu orang Indonesia, pemerintah Indonesia tidak boleh mengekspor pasir karena minimalisir terjadinya penggusuran atau abrasi terhadap pulau-pulau kecil dan batas wilayah Indonesia dengan Singapura itu yang belum jelas. Nah, menyikapi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 itu menurut saya itu hal-hal yang sangat riskan sekali dan sangat berdampak terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Karena kalau berkaitan dengan ekspor pasir sekalipun, tidak hanya Indonesia melakukan ekspor pasir, eksplorasi mengenai pasir-pasir di pulau-pulau kecil dan sungai itu sudah banyak. Dan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Contoh, kita bisa mengidentifikasi atau investigasi yang terjadi ketika dampak dari Pulau Nipah karena terjadinya proses pertambangan pasir laut. Sehingga menyebabkan pulau-pulau kecil di Pulau Nipah itu lambat laun akan menjadi tenggelam atau abrasi. Nah, menurut saya hal seperti itu kita bisa belajar secara nyata bahwa dampak dari ekspor pasir ini akan semakin meningkatkan terjadinya climate crisis tadi. Itu saya. Ternyata emang sebegitu berdampaknya ya ekspor pasir ini terhadap lingkungan. Dan itu merupakan dampak yang buruk gitu Bang. Dan sebenarnya karena tadi kan kita udah tahu dampak-dampaknya terhadap pulau-pulau kecil, dan menurut data juga sekitar ada 24 pulau kecil yang hilang dari peta ya akibat penambangan pasir yang diekspor untuk reklamasi Singapura. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi pemerintah mengadakan peraturan ini padahal sudah tahu gitu ada dampak buruk yang akan ditimbulkan? Iya.
dari penerbitannya? Kalau berdasarkan apa sih kalau kita mengkaji, apa sih melatar belakang pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah ini ya? Mm-mm. Ada banyak sih kalau bagi kita dengan pegiat lingkungan, ada banyak paradigma atau prediksi-prediksi kenapa ini dikeluarkan. Pertama, dikaitkan dengan IKN. Ada juga pegiat lingkungan mengaitkan ini dengan budaya politik saat ini menuju pemilu 2024. Ada juga yang berkaitan dengan ini namanya politik balas budi mungkin ya. Ketika kita memberikan investasi ke orang lain tentu akan mengharap apa nih feedback buat gua ini udah investasi atau ngasih uang ke lu gitu. Ada juga berkaitan dengan itu sehingga menggampangkan terjadinya perizinan terutama penambangan pasir. Karena kalau kita mengkaji mengenai penambangan pasir ini, semakin tahun penambangan pasir ini sudah menjadi krisis global. Krisis global karena kita itu tidak mungkin kita butuh pasir. Terutama kita itu mengkaji daerah-daerah negara-negara yang memang butuh sangat pasir. Contohnya yang sering melakukan reklamasi itu Singapura. Singapura itu lagi membumingkannya mengenai eksplorasi besar-besaran wilayah. Sehingga mereka itu melakukan reklamasi daerah-daerah pesisirnya. Itu juga dikaitkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Singapura. Jadi wilayah yang harus diluaskan juga banyak sehingga tidak terjadinya overpopulasi di daerah Singapura. Selain itu kita juga mengkaji kebutuhan di daerah Uni Emirat Arab. Dubai itu bukan dari negara yang udah daerah yang terbangun gitu, tapi Dubai itu berasal dari daerah reklamasi, kemudian dibangunlah gedung-gedung bertingkat. Ya. Itu. Nah, berarti kan kebutuhan pasir itu juga banyak berkaitan reklamasi. Kemudian kita juga berkaji, ada juga berkaitan kajian pegiat lingkungan, ini juga dikaitkan dengan Cina. Yaitu bagaimana Cina itu sekarang itu lagi membombardir mengenai peluasan Laut Cina Selatan untuk daerah kemiliteran, daerah maritim. Nah, banyak sih hal yang perlu kita kaji. Kenapa pemerintah ingin melakukan tadinya keputusan ini? Tapi bagaimanapun itu, apakah itu berkaitan dengan politik atau berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri atau berkaitan dengan ekonomi, menurut saya ini perlu dikaji secara penting. Apakah eksplorasi ini, terutama ekspor tambang ini, apakah sudah mengkaji AMDAL, UPL, dan UKL secara layak atau tidak? Seperti itu. Oke. Iya, menarik ya Bang. Berarti tadi tuh ekspor pasir laut itu untuk reklamasi di Singapura ya. Tadi juga sempat nyenggol Dubai ya Bang. Iya, nominal. Dubai itu kan negara Timur Tengah ya, yang mana sebagian besar itu harusnya dia banyak gurun, lebih banyak gurun kan. Tapi Dubai itu ya, setahu saya mereka itu banyak pembangun pulau-pulau buatan. Iya. Nah, apakah pulau-pulau buatannya itu juga diekspor dari pasir negara lain? Karena kan Dubai itu lebih banyak gurun kan, harusnya iya. Iya. Nah, itulah kelebihan dari pasir ya. Nah, kalau kita ingin membuat bahasa kajian kimia ya, kalau kita ingin membuat semen, campuran semen atau cat, itu tidak bisa dimanfaatkan pasir-pasir gurun. Pasir yang berkualitas itu lebih bagus yaitu pasir-pasir laut sama pasir-pasir sungai. Nah, sebab itu pasir sungai sama pasir laut sering dieksplorasi dibanding pasir gurun. Padahal kan kalau kita coba untuk mengeksplorasi pasir gurun Sahara yang begitu luas gitu ya, itu mungkin nggak ada habis-habisnya. Tapi kenapa kok nggak mengeksplorasi itu? Karena kualitasnya kurang dibandingkan pasir laut dan pasir sungai. Berkaitan dengan pencampuran untuk bahan semen dan cat. Nah, kalau berkaitan Dubai Emirat Arab dan beberapa wilayah lainnya, contoh juga Singapura ya. Singapura itu pada tahun 2003 sampai 2007 ya. Singapura itu merupakan kan melakukan reklamasi secara besar-besaran. Pada tahun 2017 saja udah 20% daerah Singapura itu melakukan reklamasi. Dan pada tahun 2007 pula 90% dari pasir yang reklamasi itu merupakan hasil dari Indonesia. Berarti kan banyak hal mungkin kebutuhan pasir yang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita memang butuh itu. Nah, apakah pasir gurun itu tidak bisa memanfaatkan? Memang tidak bisa memanfaatkan dan kualitasnya memang buruk. Nah, sebab itu kebanyakan dari Uni Emirat Arab, kemudian Singapura, mereka itu butuh ekspor atau impor dari pasir luar negeri. Nah, salah satu negara yang mereka butuhkan contohnya Kamboja. Kamboja itu di Sungai Mekong, teman-teman bisa lihat Sungai Mekong yaitu batasan antara Vietnam, Kamboja. Sungai Mekong ini banyak sekali dilakukan eksplorasi pasir di daerah sungainya. Dan itu dimanfaatkan untuk pertambangan reklamasi di daerah Singapura, kemudian di daerah Uni Emirat Arab, Cina dan lain. Betul. Nah, kemudian kita lihat juga di Malaysia.
Malaysia itu dulu membolehkan mengekspor pasir. Tetapi pada lambat laun Malaysia tidak membolehkan untuk ekspor pasir karena mereka menyadari bahwa ekspor pasir ini sangat berdampak terhadap wilayah mereka gitu. Selain itu juga berkaitan dengan batas wilayah ya, karena Malaysia dengan Singapura itu kan punya wilayah yang dekat. Iya. Ya, jadi kalau mereka Batas darat. berekspor pasir tentu akan merugi buat Malaysia, tapi menguntungkan buat Singapura ke wilayah yang semakin luas gitu. Jadi menurut saya banyak sih politik yang perlu dikaji mengenai ekspor pasir itu. Oleh sebab itu menurut saya kajian mengenai peraturan pemerintah ini perlu dikaji ulang ya. Iya. Apakah ini memang untuk Urgensinya. pure untuk urgensinya untuk masyarakat yang dibutuhkan, atau emang ada latar belakang lain nih kenapa ini dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Itu ya Bang yang masih dipertanyakan dan kita belum nemu nih titik terang dari urgensi Iya. peraturan pemerintah ini. Nah kalau menteri kan belakangan ini kan juga berargumentasi kayak Menteri Luhut bisa Panjaitan sebagai Menteri Investasi, kemudian Menteri Pariwisata juga berargumentasi. Kalau kata Bapak Luhut mengatakan bahwa ekspor pasir ini atau pertambangan pasir ini bermanfaat untuk kesehatan pantai. Iya. Menurut saya itu perlu dikaji ulang ya, maksudnya kesehatan itu seperti apa. Sedangkan kita breakdown ke belakang bahwa dampak dari pertambangan pasir ini sangat berdampak. Yang mana yang menyatakan kesehatan itu? Mungkin kesehatan secara ekonomi oligarki mungkin iya ya. Tapi kesehatan lingkungan masyarakat itu harus kita pertanyakan seperti itu. Kemudian juga menurut saya jawaban menteri pun menurut saya terlalu normatif. Contohnya ya nanti kita coba pantau yang tidak sesuai dengan standar nanti akan kita putuskan blokade. Menurut saya itu terlalu normatif. Seharusnya itu kan dikaji ulang. Seperti itu. Seperti juga sekarang ini kan peraturan pemerintah ini kan nanti dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut saya itu harus dikaji ulang juga. Seperti apa sih regulasi yang ingin dibuatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar nanti kalau memangnya pertambangan pasir ini tetap dijalankan, regulasi seperti apa yang ketat agar terjadinya eksploitasi sangat besar-besaran. Itu. Apa yang tadi terkait kenapa emang bisa pasir tuh jadi tenaga apa ya Panel surya. iya surya. tenaga panel surya gitu. Manfaat pasir gitu lah ya. Oh iya, salah satu manfaat pasir itu memang digunakan oleh panel surya. Karena kan mengandung biji besi ya. Nah, biji besi ini dimanfaatkan nanti untuk salah satu bahan untuk membuat panel surya. Dan kan kata kementerian waktu itu Bapak Lut kalau saya mengatakan bahwa itu memang dimanfaatkan nanti untuk kebutuhan panel surya kan. Iya. Kalau saya secara pribadi ya, saya sebenarnya secara pribadi tidak menafikan, saya nggak munafik ya bahwa pertambangan tidak boleh. Menurut saya boleh saja pertambangan, tapi ada pertanyaan besar kita, seperti apa sih memang pertambangan yang berjalan di Indonesia ini layak atau tidak gitu kan? Karena banyak kita lihat seperti banyak efek pertambangan itu berdampak signifikan terhadap bencana ekologis. Kemarin cukup viral juga di daerah pertambangan terjadinya longsor dan banjir. Di Freeport dulu sering juga terjadi longsor dan banjir. Berarti apa? Itu merupakan dampak dari lingkungan karena terjadinya eksplorasi secara besar-besaran pertambangan emas di daerah Papua. Gitu. Nah, makanya perlu kita pertanyakan sejauh apa regulasi pemerintah untuk mengamankan ini peraturan ini sesuai dengan kebijakan dan kedaulatan rakyat dan lingkungan. Kalau kita mengkaji mengenai Prof. Jimlia Sidiki mengatakan seperti itu. Yang kita butuhkan itu tidak hanya berkaitan demokrasi konstitusional, tapi kita juga harus berkaji bagaimana berkaitan dengan green konstitusional, ya ekokrasi. Bahwa ketika kita mendahulukan demokrasi, kemudian kita bebas berbicara dan bebas berpendapat dan mempunyai hak dalam kehidupan, tapi jangan kita itu hanya bersifat antroposentris. Jangan hanya bersifat ini alam ini buat gua dan gue boleh eksploitasi dengan besar-besar, tidak seperti itu. Berarti kita itu harus bersifat ekokrasi juga, bahwa alam itu mempunyai kedaulatan. Kedaulatan alam ini harus kita jaga. Mereka pohon berdaulat untuk tumbuh. Kemudian laut berdaulat untuk menjadi biru kembali. Terumbu karang berdaulat juga untuk tumbuh dan berkembang sebagai tempat tumbuhnya habitat ikan. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya perlu kita kedepankan juga.
Jadi perlu kita pertanyakan juga, ini apakah negara Wakanda saat ini Konoha. sejauh mana kepintaran mereka mengkaji hal itu? Apakah mereka itu bersifat kapitalisme atau sisi lingkungan seperti apa yang menurut kita memang dikaji pemerintah secara layak? Nah, sebab itu perlu dikaji ulang PP ini, apakah memang mereka itu melibatkan ahli-ahli lingkungan dalam kajinya atau tidak? Atau PP ini cuma melibatkan lingkungan-lingkungan oligarki, lingkungan para pengusaha, lingkungan yang ingin gonceng, tolong ini diizinkan gitu. Akhirnya nggak tahu nih Wakanda seperti apa gitu kan. Iya. Gitu kakak. Makasih Bang. Tapi ini kali Bang ya, maksudnya kan kita skalanya mahasiswa gitu Iya, ya. Maksudnya skala mahasiswa, kalau yang tadi dibahas itu kan ekologi politik lah ya ibaratnya lah ya, ekologi politik itu. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa bisa apa sih Bang buat ibaratnya di dalam masuk ke dalam ranah bencana ekologi itu tadi gitu. Kita bisa apa gitu dalam skala mahasiswa ya? Skala mahasiswa. Kalau skala mahasiswa menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan. Minimal standar itu berkaitan dengan media sosial. Karena rasa keadilan saat ini didapat bukan dari penegak hukum, tapi jasa keadilan itu didapat dari Keviralan. Iya lagi. Keviralan. Iya, benar. Jadi mungkin banyak contohnya kayak Bima gitu kan. Lampu viral itu gitu. lampu. Iya, tapi itu bagus loh. Iya. Langsung dibenerin. Langsung di Kemudian notice gitu contohnya ya. kalau misalnya nih, kalau ada penegak hukum yang lagi membuat suatu keburukan gitu, apakah dia itu main ke koboi-koboyan kan, ngancam orang mau nembak-nembak kan langsung diviral sama orang kan. Iya. Kalau udah viral baru tuh kepala-kala daerah Wakanda dia mau Ketar-ketir. getar-ketir tuh, Ketar-ketir. langsung disidang, langsung diapalah seperti itu kan. Nah, minimal standar seperti itu menurut saya. Karena kalau kita menganggap bahwa yang tua-tua dulu kayak baby boomer ya, baby boomer itu kan mungkin secara digitalisasi mungkin kurang. Iya. Tapi karena anak sekarang zaman milenial tentu lebih paham mengenai TikTok, lebih paham mengenai selebgram, lebih paham mengenai Facebook dan lain. Menurut saya itu penting untuk dijadikan sebagai media advokasi. Tidak hanya kita itu turun ke jalan, tapi juga membombardikan dalam media virtual. Karena menurut saya pun sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma bahwa orang yang turun ke jalan itu kadang juga berefek negatif juga. Iya. Nah, jadi jangan sampai kita turun ke jalan itu menjadikan keputusan akhir. Gitu. Oh, udah nih kita lagi ramai, ayo kita turun ke jalan. Sebenarnya ada bagaimana kita menggiring isu sehingga orang berparadigma bahwa kita turun ke jalan itu memang penting. Gitu. Jadi nggak ada paradigma negatif bahwa kita turun ke jalan itu hanya sebagai politika, apa ingin nasi bungkus doang gitu. Kan banyak tuh juga orang berkembang di masyarakat bahwa mahasiswa turun ke jalan buat nasi bungkus gitu. Yes. Habis kasih nasi bungkus, habis itu bubar gitu. Bubar. Di situ pulang tidurnya. Iya. Terus nggak membahas lagi tentang lingkungan, ya sporadis doang. Nah, jangan sampai kita mahasiswa yang berpikiran kritis yang sesuai dengan tridharma perguruan tinggi itu hanya sporadis saja. Oh, lagi rame nih, lalu kita diskusi. Kalau nggak lagi rame ya biarin aja. Nah, kan banyak influencer sekarang itu berasal dari anak muda. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan minimal ya. Seperti kita bisa manfaatkan Instagram, TikTok, ataupun Facebook atau Twitter. Jadi itu viral sehingga diperhatikan tidak hanya pemerintah dalam negeri, tapi pemerintah luar negeri juga. Seperti itu. Minimal seperti itu. Karena sekarang Pak Jokowi juga aktif loh TikToknya. Pak Ganjar juga aktif loh TikToknya. Konten kreator. Karena semakin kesini kita kan semakin kreatif dalam menyampaikan pendapat. Tapi hati-hati juga ketika kita menyampaikan pendapat, apalagi berkaitan dengan negeri Wakanda ya. Ada undang-undang ITE yang nanti akan menjumuskan kita nanti itu. Jadi konten-konten itu jika dikaji lagi, ini kontennya menyindir pemerintah atau tidak. Kalau misalnya menyindir negeri Wakanda, hati-hati tuh. Nanti ada tukang bakso yang lewat ya. Gitu. Intel. Iya, intel seperti itu. Tapi intinya kita jangan menutup mata ya dari hal-hal yang ibaratnya paradigma apa sih namanya ekologi politik yang begitu besar, terus kita lantas itu mah urusannya mereka pemerintah gitu kan. Iya. Jadi kayak Kita jangan sampai sebagai mahasiswa jangan sampai permisif lah ya. Masa bodoh lah, apatis dan yang lain. Karena bagaimanapun kita ketika kita berproses di kampus ya, bagaimanapun kita akan kembali lagi ke masyarakat. Kalau kita cuma berpikir terhadap apatisme kita tapi tidak memikirkan masyarakat, ya nanti ketika kita masuk dunia kerja, ya lu itu punya kepuasan terhadap kapitalis itu. Ada gue udah kaya, gue masa bodoh sama orang.
Tapi dalam kehidupan sosialis kita juga perlu dipertimbangkan bahwa kita punya hidup, hubungan sosial terhadap masyarakat atau muamalah, hubungan terhadap alam, hablum minal alam, dan hubungan terhadap Tuhan, hablum minallah gitu. Itu perlu kita kaji. Terutama kalau kita teman-teman kan kita di Universitas Islam ya. Iya. betul. Universitas Islam pun mengkaji mengenai lingkungan. Iya. Kalau berdasarkan bukunya Pak Khadir dalam bukunya Philosophy and Science The Islamic World ya, kalau nggak salah saya bukunya itu, Pak Khadir ini mengatakan bahwa 720 kalau nggak salah ya, ayat yang ada di dalam Quran atau 1/8 dari ayat yang ada dalam surat dalam Al-Quran itu membahas mengenai alam. Berarti kan Islam ini sangat Dekat. perhatian sekali terhadap Dengan alam. alam. Contohnya dalam surat Ar-Rum 41 sampai 42. Tahu Fasadu, alatnya? Wah, jangan fasadu, Hilbari, Hilbari, Walbari, Bima Kasbat Aidinas, Aidinas, Diuzikahum, Lindas. Diuzikahum, Lupa. itu Diuzikahum, nah saya lupa lagi itu. Nah, pada intinya adalah bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia kan. Iya. Bahwa memang itu Allah itu sudah menduga bahwa manusia ini pasti akan membuat keburukan. Karena apa? Karena Allah itu memberikan hikmah kepada kita untuk berpikir. Tergantung bagaimana pola pikir kita ini, kita pikirkan bahwa apakah itu kepentingan kita pribadi sehingga menyebabkan kapitalisme sehingga tidak bersosialis gitu, atau kita itu memang untuk bekerja tapi untuk orang lain. Contoh kalau kita mengkaji taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom ya itu mengatakan bahwa derajat kepuasan orang lain itu tidak hanya saat kita memperoleh kebahagiaan, tapi juga saat kita bisa mengaktualisasi diri kita, dan itu aktualisasi diri kita itu juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Kalau mengenai peran-peran kita, banyak menurut saya peran yang bisa kita lakukan. Kalau saya kan kebetulan dari Minangkabau gitu. Minangkabau itu banyak hal yang setiap orang itu punyai aspek dan hal-hal yang bisa mereka lakukan. Itu kalau kita itu dalam Minangkabau contohnya ada pepatah seperti ini. Yang lumpuh penunggu rumah, yang pakai penyambut badia, yang butuh pambuh laswa. Apa tuh artinya? Ya, Artinya. kemudian yang cadia sampai barundiang, yang tidak cadia sampai itu disuruh-suruh maksudnya itu adalah siapapun kita yang berada di masyarakat apa itu Indonesia dan masyarakat kita secara umum gitu ya, kita itu mempunyai peran masing-masing, baik itu dia disabilitas kah, baik itu perempuan kah, baik itu laki-laki kah, baik itu lansia, mereka itu punya peran dalam hal konservasi lingkungan atau advokasi lingkungan. Seperti itu. Kalau nggak salah daerah ada juga para gerakan-gerakan mengenai disabilitas yang konsen terhadap lingkungan juga ada. Ada juga lansia yang konsen terhadap lingkungan. Di Jepang itu para lansia suka banget jalan-jalan kaki itu, jalan kaki ke hutan, jalan kaki ke pegunungan. Karena di Jepang itu pikir bahwa jalan kaki ke hutan atau hutan itu merupakan natural healing, healing terhadap alam. Iya ya. Nafas gitu kan. Gue juga nonton drakor ada tuh bang. Iya kayak gitu. Gue nonton drakor juga sih. Iya. Kayak yang udah pada berumur gitu tuh tetap buat kayak ke gunung. Iya, gunung natural healing kan. Makanya yang muda-muda nih kalau cuman mikirannya cuman kuliah kerja ya. Makanya otak kita lagi mumet nih kan. Maka butuhnya pergilah outdoor sekali. Cobalah lihat rakyat, gimana rakyat itu secara kasar seperti ini. Bagaimana kita bisa menghirup bau rakyat itu. Bau rakyat saat lagi bekerja, bau rakyat saat lagi cari uang, bau rakyat. Tidak banyak pemerintah yang mau mencium bau rakyat, maunya mencium bau duit. Gitu. Emang enak banget bau duit tuh. Itu. Nah kembali lagi menurut saya berkaitan dengan tadi ya PP nomor 26 tahun 2023 itu. Pegiat lingkungan juga berkaitan dengan kata sedimentasi laut ini merupakan kata politis dalam kegiatan lingkungan. Kan di PP itu kan itu dikeluarkan pada tanggal salah saya 15 Mei tahun 2023 ya. Dikatakan di sana bahwa sedimentasi laut ya. Walaupun dikatakan di sana sedimentasi laut, tapi pada ayat selanjutnya, ayat 1 kalau nggak salah huruf A, nyatakan bahwa sedimentasi laut itu terdiri dari pasir dan lumpur laut. Berarti itu cuma sebagai bahasa politis saja menurut saya kan.
ujung-ujungnya memang pertambangan pasir Iya. gitu. Jadi menurut saya itu cuman bahasa agar tidak digugat mungkin ya. Pemanis tuh. Eksplorasi eksploitasi Gitu. gitu ya. Bahasa-bahasa pinter-pinternya negeri Wakanda. Gitu. Jelas ada perbedaannya tapi dia seakan-akan ini sama gitu. Iya, itu permainan diksi saja Iya. kan. Tergantung kita ini pintar atau enggak nih, bodoh-bodohin kan. Menurut saya ini kan menjelang pemilu ya. Pemilu. Menurut saya peraturan pemerintah ini sangat tidak sesuai dengan pidato presiden pada tahun 2014. Presiden itu pernah berpidato pada saat dia dilantik tahun 2014. Presiden itu berpidato seperti ini. Kita ini selama ini setelah memunggungi laut, kata dia gitu. Ayo kita kembali ke laut, berlayar dan naik ke kapal seperti itu kurang lebih ya. Dan kita raih kembali laut yang hijau karena kita lahir dari negara maritim, kalau salah seperti itu kutipan dari Presiden Wakanda kan. Tapi menurut saya saat ini sungguh jauh dari api daripada panggang. Jauh dari api dari panggang. Jadi itu hanya sebagai lip service doang menurut saya. Hadir dalam hal sepertinya pidato internasional mengatakan bahwa negara kita ini lagi konservasi, lagi pengembangan mangrove dan lain-lain. Tapi kenyataannya saat ini kita ini lagi darurat sekali berkaitan dengan ekologis, bencana ekologis seperti itu. Nah, sebab itu kan sekarang ini menuju pemilu 2024 menurut saya. Ke depan perlu kita kaji lagi seperti apa sih tokoh-tokoh pemerintah yang memang konsen dalam lingkungan. Tidak hanya memperhatikan pendapatan secara ekonomi, juga memperhatikan sustainability ekonomi. Jadi Sustainability Development atau SDGs ya. SDGs itu kebanyakan dikaji orang berkaitan dengan ekonomi, tapi SDGs juga berkaitan dengan perubahan lingkungan dan perubahan sosial. Itu jauh dikaji. Sejauh mana SDGs itu berkaitan dengan perubahan lingkungan dan sejauh mana perubahan SDGs itu berkaitan dengan sosial masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan ekonominya saja. Jadi menurut saya banyak hal yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah Wakanda mengenai pengeluaran PP nomor 26 tahun 2023 ini. Dan terlepas dari apakah yang berkaitan dengan IKN, berkaitan dengan apakah pemilu 2024 nanti untuk mencari uang, apakah berkaitan dengan nanti adanya penggoncengan agar pertambangan itu diizinkan, atau berkaitan dengan politik luar negeri ya. Terlepas dari itu, menurut saya kita sebagai orang yang memang hidup dari alam, berkembang di alam, dan kita tumbuh bersama masyarakat, perlu kita tingkatkan lagi rasa aware kita, tidak hanya terhadap orang di sekitar kita, tapi lingkungan kita juga. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan, minimal hal-hal yang simpel, membuang sampah pada tempatnya juga. Dengan ekonomi, kemudian juga menggerakkan mengenai green lifestyle, seperti itu yang bisa kita lakukan kalau kita menjadi mahasiswa ya. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam dunia politik itu, tidaknya ada gerakan sosial secara pribadi yang kita lakukan, mengurai sampah, 3R dan lain-lain. Gitu, oke. Tapi lucu juga sih Bang, kan ini kan momentum kayak 29 Mei itu hari anti tambang, 5 Juni itu hari lingkungan sedunia gitu. Iya. Turunlah peraturan pemerintah yang segini rupa gitu, kayak hadiah terburuk. Iya. Saya hadiah tebuk buat Penggiat keberlangsungan lingkungan ya saya. Cita-cita Pancasila itu memang tercapai, tidak hanya sebagai monumen dogma saja atau monumen saja. Oh, kita negeri Pancasila, tapi tidak paham mengenai betul. implementasi Pancasilanya. Iya. Terutama kalau kita menjadi seorang stakeholder yang bertugas untuk menegakkan kebijakan atau pembuat kebijakan seperti itu. Yang perlu kita perhatikan teman-teman semua. Jadi itu geng, perlu kita bahas ke depan. Mungkin ini diskusinya mungkin cukup hangat ya. Menurut saya perlu ada diskusi selanjutan mengenai lingkungan. Terutama apakah lingkungan berkaitan eksplorasi seperti ini. Perlu kita kawal ke depan mengenai hukum-hukuman atau regulasi pemerintah yang tidak berimbang terhadap masyarakat dan tidak berimbang terhadap lingkungan. Karena tugas kita juga
kita yang muda-muda mengawal nih, karena besok-besok nih yang tua-tua kayak negeri Wakanda itu kan yang tua tuh udah pada mati tuh. Yang itu kan kita nih yang muda-muda nih. Iya. Berganti Jangan sampai kita nanti hidup atau kerja nanti di atas terik matahari yang membakar kita. Yang kita nanti pergi kerja sambil naik perahu karena daerah kita banjir. Jangan sampai nanti kita tinggal di daerah yang longsor karena penebangan illegal logging. Jangan sampai nanti kita ke laut yang lautnya bukan biru lagi, tidak adanya lumba-lumba tapi adanya kapal tongkang. Jangan sampai nanti kita ke gunung yang ada bukan pohon-pohon, yang ada cuman kereta gantung. Nah, jangan seperti itu nanti kita ke depan. Dan anak-anak kita ke depan jangan sampai hanya melihat keindahan orang hutan, hanya melihat keindahan laut, hanya melihat keindahan Danau Toba. Itu tidak Hanya jangan lewat sampai foto. dari foto atau Iya, jangan iya. sampai mereka cuma ngelihat dari video saja. Iya benar. Jadi kita cerita ini Danau Toba ini bagus seperti ini, cuma anak kita cuma ngeliatin dari video Foto foto gitu. Dan Google. Google. Gitu. Iya, menarik Gitu, banget cerita ya. kita. Pembahasan Sore sore ini cukup sebenarnya banyak ya yang bisa kita kaji lebih dalam lagi mungkin, tapi di sesi lain ya, geng. Ada sesi lain tadi juga sempat ngebahaskan tentang gimana sih kajian keislaman tentang lingkungan. Iya. Itu sebenarnya menarik banget buat kita bahas. Kayak misalnya kan banyak tuh ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung, dan itu juga ada beberapa ulama yang menghubungkan dengan Nabi Muhammad itu identik dengan warna hijau. Iya. Nah, itu mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Mungkin sampai sini aja ya. Siap. Bang, pembahasannya dari teman-teman? Cukup. Ya, jadi kita sedikit ulas tentang pembahasan hari ini atau diskusi kita hari ini tentang ekspor pasir laut. Jadi sebagai mahasiswa kita itu harus mengambil peran ya, walaupun hanya sedikit gitu. Tapi enggak sih, enggak ada peran yang sedikit ya Bang sebenarnya Bang. Kayak kita sebagai mahasiswa ya ada jangkauan yang bisa kita ambil gitu, seperti media sosial. Media sosial itu kan jangkauannya luas banget ya, hampir se-Indonesia, dan semua mahasiswa, siapa sih yang nggak punya Instagram, siapa sih yang nggak punya TikTok gitu sekarang. Mungkin kita bisa mengambil peran di situ ya. Seperti contohnya yang bisa kita jadikan panutan itu mungkin Bima yang sedang berkuliah di Australia, yang berhasil mengadvokasi kampung halamannya kan. Ya, dalam pembagian dana yang didapat dari pertambangan itu, apakah sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat? Karena kan kita negara yang kaya kan, kaya akan maritim lah segala macamnya, tapi kita tidak sejahtera gitu. Nah, itu mungkin kita harus lebih ulik lagi terkait tujuan pemerintah dalam pertambangan ini. Terus ya kayak sebenarnya dampak yang dihasilkan itu lebih banyak ya daripada keuntungan yang rakyat dapat. Jadi dampak buruknya lebih kena lah, kita lebih banyak terkena bencana daripada merasakan kesejahteraan sebagai rakyat Indonesia gitu. Ya, mungkin sampai sini aja diskusi dan pembahasan hari ini terkait ekspor pasir laut. Mungkin kita bakal ketemu lagi di obrolan selanjutnya, di ranting selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.